Ikigai, seni hidup orang Jepang. Pernah nggak sih lo bangun pagi terus ngerasa, oh buat apa ya gue bangun? Kita semua terjebak di antara tekanan hustle kultur yang bikin burnout dan rasa hampa pas lagi scrolling TikTok jam 2 pagi. Tapi, gimana kalau gue bilang ada rahasia dari sebuah desa kecil di Jepang yang bikin penduduknya hidup lebih dari 100 tahun dengan senyum di wajah mereka? Mereka nggak cuma bertahan hidup, mereka punya alasan buat bangun pagi, namanya Ikigai. Buku ini bukan sekedar motivasi basi, tapi maaf buat lo yang lagi quarter life crisis, biar hidup nggak cuma sekedar yang penting kerja. 1. Siapa kita di mata Ikigai? Halo semuanya, selamat datang di resensi audiobook kita kali ini. Hari ini kita bakal bedah tuntas buku fenomenal Ikigai, The Japanese Secret to a Long and Happy Life. Buat kita yang usianya di bawah 30, hidup itu kayak lagi main game tapi tutorialnya nggak jelas. Kita dituntut sukses sebelum umur 25. Punya tabungan ratusan juta tapi di saat yang sama kesehatan mental kita seringkali diambang batas. Nah, Hector Garcia dan Frances Miles pergi ke Ogimi, sebuah desa di Okinawa, Jepang. Di sana mereka ketemu orang-orang paling panjang umur di dunia. Menariknya, orang-orang ini nggak kenal kata pensiun. Kenapa? Karena mereka mempunyai Ikigai. 2. Apa itu Ikigai? The Big Four. Bab 2. Deep dive ke Ikigai. Bukan sekedar diagram Venn. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Kalau lo buka Instagram atau Pinterest, lo pasti sering lihat diagram 4 lingkaran yang saling bertumpuk. Itu adalah peta Ikigai yang paling populer. Tapi Ikigai itu sebenarnya lebih dalam dari sekedar coretan di kertas. Orang Jepang di Okinawa percaya kalau Ikigai itu adalah alasan kenapa lo bangun pagi di pagi hari. The reason you get out of bed in the morning. Bayangin lo bangun jam 6 pagi. Apakah lo bangun karena terpaksa atau takut telat ngantor atau kuliah? Atau lo bangun karena ada sesuatu yang bikin lo semangat buat ngejalanin hari? Itulah bedanya orang yang cuma hidup sama orang yang punya Ikigai. Mari kita bedah 4 pilar utama yang membentuk Ikigai ini satu persatu. 1. Apa yang lo cintai? What you love. Ini adalah soal passion. Apa hal yang kalau lo kerjain waktu rasanya jalan cepet banget. Bisa jadi itu hobi lo, kayak main game, nulis, masak, atau bahkan sekedar dengerin orang curhat. Masalahnya, banyak dari kita yang naruh cinta ini di urutan terakhir karena mikir, ini kan cuma hobi, nggak menghasilkan duit. Padahal, ini adalah bahan bakar utama biar jiwa lo nggak kering. 2. Apa yang dunia butuhkan? What the world needs. Ini soal mission. Hidup itu bukan cuma soal gue, dan gue. Kita adalah makhluk sosial. Di Okinawa, mereka punya konsep moai atau kelompok sosial yang saling bantu. Pas lo ngerasa apa yang lo lakuin itu bermanfaat buat orang lain, sekecil apapun itu, rasa puasnya pasti beda. Dunia butuh solusi, butuh hiburan, butuh empati. Gimana peran lo di sana? 3. Apa yang bisa bikin lo dibayar? What you can be paid for. Ini realitanya. Profession. Kita butuh makan, butuh bayar kosan, butuh check out Shopee. Buku ini nggak nyuruh lo jadi idealis yang nggak butuh duit. Ikigai mengakui kalau aspek ekonomi itu penting, tapi poinnya adalah jangan sampai hanya ini yang jadi alasan lo bangun pagi. Kalau cuma karena duit, lo bakal gampang burnout. 4. Apa yang lo kuasain? What you are good at. Ini soal vocation atau keahlian. Kadang kita suka sesuatu tapi kita nggak jago-jago amat di situ. Nah, Ikigai ngajakin kita buat terus asah skill. Kayak para takumi, pengrajin ahli di Jepang yang bisa menghabiskan waktu puluhan tahun cuma nyempurnain satu hal. Misalnya bikin sushi atau porselin, mereka nggak cuma bisa, tapi mereka ahli karena mereka menikmati prosesnya. Kenapa kita sering ngerasa kosong? Buku ini ngejelasin bahwa kalau banyak dari kita yang diagramnya nggak seimbang. Kalau lo cuma ngerjain apa yang lo cintain dan lo jago, tapi nggak dibayar dan nggak dibutuhin dunia, lo cuma punya hobi. Kalau lo ngerjain apa yang lo jago dan lo dibayar, tapi lo nggak cinta, lo bakal ngerasa hampa. Kalau lo dibayar buat sesuatu yang dunia butuhin, tapi lo nggak jago dan nggak cinta, lo bakal ngerasa nggak aman. Ikigai itu adalah sweet spot di tengah-tengah itu semua. Filosofi jangan pensiun. Satu hal yang paling bikin kaget dari riset Hector Garcia dan Frances Miles adalah, di Okinawa nggak ada kata untuk pensiun. Dalam arti berhenti total dari aktivitas. Kenapa?
Karena kalau lo punya ikigai, buat apa lo berhenti? Pensiun itu adalah konsep barat yang menganggap kerja adalah beban yang harus diakhiri. Tapi bagi orang Jepang, tetap aktif itu adalah rahasia biar tetap muda walau umur sudah tua. Makanya kakek nenek di sana malah asik berkebun atau aktif di komunitas sampai umur 100 tahun lebih. Mereka nggak cuma nunggu waktu habis, mereka merayakan setiap detik karena mereka punya alasan tadi. Takeaway buat lo yang di bawah 30 tahun. Lo nggak harus nemuin ikigai lo sore ini juga. Proses nyarinya butuh kesabaran dan refleksi diri yang dalam. Yang penting lo mulai peka. Kapan terakhir kali lo ngerasa excited banget ngerjain sesuatu? Apa hal yang bikin lo lupa ngecek HP selama berjam-jam? Itu adalah clue kecil menuju ikigai lo. Jangan cuma ngejar sukses secara angka, tapi cari apa yang bikin hidup lo terasa berharga buat dia jalanin.